Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Sri Wahyuni. Saya dari kelas FM19D dengan NIM 1057211111019. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas dari teknik analisa laporan keuangan, di mana untuk menghitung rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio aktivitas yang sering digunakan. Yang pertama ada perputaran piutang. Yang kedua, hari rata-rata penagihan piutang. Yang ketiga, perputaran persediaan. Yang keempat, hari rata-rata penagihan persediaan. Yang kelima, ada perputaran modal kerja. Yang keenam, ada perputaran aktiva tetap. Yang ketujuh, perputaran total aktiva. Berikut merupakan laporan neraca dan laporan laba rugi PT Indomakmur Tbk di mana akan dihitung rasio aktivitasnya. Yang pertama, kita menghitung perputaran piutang atau receivable turnover. Rumus untuk mencari receivable turnover adalah sebagai berikut. Nah, langsung saja kita aplikasikan untuk tahun 2009 dan 2010. Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata penagihan piutang. Rumusnya dapat kita lihat sebagai berikut, di mana days of receivable sama dengan jumlah hari dalam satu tahun, kemudian dibagi dengan perputaran piutang. Langsung saja kita aplikasikan untuk tahun 2009 dan 2010. Selanjutnya kita menghitung penjualan per hari dan rata-rata jangka waktu penagihan. Untuk tahun 2009 dan 2010 dapat kita lihat sebagai berikut. Yang kedua, kita menghitung perputaran persediaan atau inventory turnover. Adapun rumus untuk mencari inventory turnover adalah sebagai berikut. Menurut Jeffrey Weston, inventory turnover sama dengan penjualan dibagi dengan persediaan. Langsung saja kita aplikasikan untuk tahun 2009 dan 2010 dapat kita lihat sebagai berikut. Yang ketiga, kita mencari perputaran modal kerja atau working capital turnover. Rumus untuk mencarinya adalah sebagai berikut, di mana perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Langsung saja kita aplikasikan untuk tahun 2009 dan 2010. Yang keempat, kita mencari fixed asset turnover. Adapun rumusnya dapat kita lihat sebagai berikut. Langsung saja kita aplikasikan lagi untuk tahun 2009 dan 2010. Dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, yang terakhir ada total asset turnover. Adapun rumusnya yang dapat kita lihat sebagai berikut. Langsung saja kita aplikasikan pada laporan. Untuk tahun 2009 dan 2010 dapat kita lihat lagi sebagai berikut. Selanjutnya ada hasil pengukuran. Dari pengukuran rasio aktiva dapat kita lihat kondisi dan posisi perusahaan pada tabel berikut ini. Dapat disimpulkan untuk receivable turnover atau perputaran piutang tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan, tetapi melebihi rata-rata industri. Yang kedua, rasio days of receivable dikatakan baik karena untuk tahun 2009 selama 15 hari dan tahun 2010 selama 20 hari, karena kurang dari 60 hari. Artinya perusahaan mampu melakukan penagihan secara cepat dan tepat waktu. Yang ketiga, rasio inventory turnover. Ini dikatakan kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Yang keempat, untuk
rasio working capital turnover mengalami penurunan dari tahun 2009 ke tahun 2010. Ini membuat perusahaan kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Yang kelima, untuk rasio fixed asset turnover, tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami penurunan. Maka ini dianggap kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Artinya penggunaan aktiva oleh perusahaan kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Nah, sementara itu total aset turnover sama antara tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar 1,23. Sementara itu rata-rata industrinya adalah 2 kali, artinya perusahaan menggunakan aktivanya kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Mungkin cukup sekian dari tugas teknik analisa laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Lillahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.